Dalam setiap detik kehidupan kita, ada satu jalur metabolisme yang tidak pernah berhenti bekerja untuk menghasilkan energi tercepat bagi sel. Glikolisis. Ini adalah fondasi dari metabolisme energi. Namun, apa sih yang terjadi jika jalur yang seharusnya menghidupkan kita justru dimanfaatkan secara ekstrim oleh sel kanker untuk menghancurkan tubuh? Maka dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nafia Dwi Ramawati dengan NIM 24501911116 yang merupakan bagian dari kelompok 3 kelas D angkatan 2024 yang pada hari ini saya tidak hanya akan membahas glikolisis sebagai siklus biokimia biasa, tetapi kita akan melihat bersama-sama bagaimana sih jalur ini menjadi kunci pertahanan hidup bagi kanker kandung kemih. Untuk membedah fenomena tersebut, pembahasan akan saya bagi menjadi 4 pilar utama. Yang pertama ada pendahuluan, kita akan mereview kembali konsep dasar glikolisis dan mengapa kanker kandung kemih menjadi studi kasus yang menarik dalam ikatan metabolisme ini. Lalu bagian 2, mekanisme metabolisme. Kita akan masuk ke teknis jalur glikolisis, membedah fase investasi dan perolehan energi, serta produk hasil yang dihasilkan. Bagian yang ketiga yaitu korelasi patofisiologi. Saya akan membahas mengapa sel kanker begitu rakus mengenai glukosa, dan saya juga akan membahas bagaimana sih glikolisis ini dapat membantu sel kanker bertahan hidup dan menyebar. Lalu yang keempat mengenai peran enzim spesifik. Nah, di bagian terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai sisi farmakologisnya, seperti melalui peran enzim PFKP, PGK1 dan NO1 sebagai target-target potensial. Baiklah, mari kita mulai dengan memahami kembali peran fundamental glikolisis di bagian pendahuluan. Masuk ke bagian pertama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan glikolisis? Secara etimologi, kata ini berasal dari kata Yunani yaitu glikis yang berarti manis dan lisis yang berarti memecah. Sederhananya nih teman-teman, ini adalah proses pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Jalur ini terjadi di sitoplasma secara anaerob, sehingga menjadi andalan sel yang minim oksigen atau tidak memiliki mitokondria. Lalu, apa itu kanker kandung kemih? Ini adalah keganasan yang menyerang lapisan epitel transisional atau urotelium pada kandung kemih. Hubungan keduanya menjadi sangat menarik karena adanya efek Warburg. Nah, sel kandung kemih ini melakukan glikolisis secara agresif meskipun oksigen tersedia. Tujuannya? Tentu saja untuk menghasilkan asam laktat yang menciptakan lingkungan asam, yang nantinya lingkungan asam ini akan membantu sel kanker untuk menginvasi jaringan di sekitarnya dan menyamar agar lolos dari kejaran sistem imun kita. Nah, teman-teman sekalian, bisa kita perhatikan pada bagian di layar, jalur glikolisis ini terdiri dari 10 tahapan sistematis yang terbagi menjadi 2 fase besar, yaitu bagian atas yang ini merupakan bagian yang ditandai dari nomor 1 sampai nomor 5. Ini merupakan bagian di mana terjadi fase investasi energi. Nah, di fase ini, sel justru membayar dengan ATP agar reaksi bisa berjalan. Nah, lalu di bagian bawah ini yang ditandai dari nomor 6 sampai nomor 10 merupakan fase perolehan energi, di mana pada fase ini sel mulai memanen hasilnya. Nah, ini kan baru skema saja ya. Nah, mari kita bedah detail setiap skema atau setiap stepnya ini dalam slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, gambar atau skema tadi itu kalau kita jelaskan secara kata akan menjadi seperti ini. Yang pertama kita bahas dulu fase investasi energi, yang mana ini merupakan tahap 1 sampai 5 tadi. Nah, yang ini ya teman-teman, yang depan, yang atas maksudnya. Nah, pada fase investasi energi ini prinsip utamanya merupakan sel menggunakan 2 molekul ATP untuk mengaktifasi glukosa agar siap dipecah menjadi unit
energi yang lebih kecil. Yang mana ini menjadi 5 tahap sesuai yang tadi. Yang pertama ada tahap 1. Nah, yang saya dalam kurungkan ini merupakan enzim yang berperan yaitu heksokinase, di mana pada tahap 1 ini fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat agar glukosa terperangkap di dalam sel dan lebih reaktif. Nah, untuk tahap 2, enzim yang berperan yaitu fosfoglukosa isomerase, di mana isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat untuk mempersiapkan pemecahan molekul secara sistematis. Lalu dilanjutkan oleh tahap 3, yang mana enzim yang berperan yaitu PFK1, yang dimana di sini merupakan tahap penentu laju, di mana penambahan fosfat kedua menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat. Yang aktivitasnya diatur oleh kadar ATP atau ADP sel. Lalu ada tahap 4 yang mana enzim yang berperan yaitu ada aldolase, di mana di sini terjadi pemecahan atau lisis dari molekul 6 karbon menjadi 2 molekul 3 karbon, yaitu DHAP dan G3P. Lalu tahap 5 ada enzim yang berperan yaitu triosa fosfat isomerase, di mana terjadi konversi DHAP menjadi G3P sehingga dihasilkan total 2 molekul G3P yang siap masuk ke fase berikutnya. Yang mana fase berikutnya itu adalah fase perolehan energi yaitu tahap 6-10 yang bawah tadi yang di slide sebelumnya. Yang mana prinsip utama pada fase ini yaitu oksidasi 2 molekul G3P yang menghasilkan energi siap pakai tanpa memerlukan investasi ATP tambahan. Yang mana jika kita rangkum seperti yang tahap 1-5 ini sama, yang saya dalam kurungkan merupakan enzim yang berperan, di mana pada tahap 6 enzim yang berperan yaitu G3P dehidrogenase, di mana di sini terjadi oksidasi G3P dan reduksi NAD+ menjadi NADH. Fosfat anorganik ditambahkan menghasilkan 1,3 bisfosfogliserat. Lalu lanjut ke tahap 7 yaitu enzim yang berperan adalah PGK1, di mana terjadi fosforilasi tingkat substrat pertama yang menghasilkan ATP pertama dari transfer fosfat ke ADP. Lalu tahap 8 ada enzim yang berperan yaitu fosfogliserat mutase, di mana terjadi pergeseran gugus fosfat dari posisi karbon 3 ke karbon 2 untuk mempermudah reaksi selanjutnya. Lalu tahap ke-9 ada NO1, di mana terjadi pelepasan molekul air atau yang akrab kita kenal sebagai dehidrasi yang menghasilkan senyawa berenergi sangat tinggi yaitu PEP. Nah, ini tahap terakhir, enzim yang berperan yaitu piruvat kinase, di mana terjadi fosforilasi tingkat substrat kedua yang menghasilkan ATP dan produk akhir berupa piruvat. Nah, singkatnya nih teman-teman, dari satu glukosa, sel mendapatkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 molekul piruvat yang siap digunakan untuk metabolisme selanjutnya. Yang mana cara mendapatkan atau menghasilkannya gimana? Ya seperti ini, ada 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase perolehan energi. Baik, setelah kita melihat 10 kerumitan tahapan tadi, mari kita sederhanakan perbandingannya nih. Nah, singkatnya, perbandingan antara fase investasi dan fase perolehan dapat kita lihat melalui tabel ini. Yang mana dari segi penggunaan ATP, tujuan utama, molekul kunci, dan status energinya pun berbeda. Kita contohkan ini yang paling spesifik yaitu penggunaan ATP. Pada fase investasi, penggunaan ATP-nya itu mengonsumsi 2 ATP. Jadi dia membutuhkan 2 ATP. Sedangkan pada fase perolehan, sesuai namanya perolehan, berarti kita memperoleh, kita menghasilkan. Nah, menghasilkan 4 ATP. Nah, lalu tujuan utamanya juga beda nih. Kalau untuk investasi, dia aktivasi glukosa dan pemecahan molekul. Sedangkan kalau fase perolehan ini, tujuannya adalah ekstraksi energi dan pembentukan produk akhir. Jadi produk-produk yang saya sebutkan sebelumnya seperti 2 ATP, 2 NADH, dan 2 molekul piruvat itu terjadinya di fase perolehan. Tapi tidak dapat dipungkiri 2 fase ini juga tidak dapat dipisahkan gitu, karena memang satu kesatuan gitu. Nah, produknya apa aja sih? Sebenarnya sudah disebutkan ya tadi, itu dari 1 molekul glukosa yang diproses, dihasilkan produk bersih sebagai berikut. 2 molekul piruvat yang berfungsi sebagai bahan baku untuk siklus Krebs atau laktat atau
kalau carbs anaerob, kalau laktat anaerob. Lalu 2 molekul ATP yang merupakan energi siap pakai untuk aktivitas seluler. Dan yang terakhir adalah 2 molekul NADH yang merupakan pembawa elektron berenergi tinggi yang akan masuk ke rantai transport elektron. Nah, sebenarnya ini sama saja dengan foto yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Gitu. Jadi ini sama saja. Nah, sekarang kita masuk nih ke inti permasalahannya. Mengapa sih sel kanker kandung kemih ini cenderung rakus gitu terhadap glukosa? Nah, kita akan bahas di slide korelasi patofisiologi. Nah, fenomena ini kita kenal sebagai efek Warburg, yang mana sel kanker secara agresif meningkatkan laju glikolisis meskipun tidak ada cukup oksigen. Mereka ini tidak memilih jalur yang lebih efisien, yaitu jalur aerob, tapi mereka lebih memilih jalur glikolisis yang cepat. Nah, mengapa sih mereka lebih memilih jalur glikolisis itu? Nah, pertama, glikolisis yang cepat menyediakan energi instan untuk proliferasi atau pembelahan sel yang sangat cepat. Nah, ini nih yang di bold. Sehingga proses proliferasi pembelahan sel menjadi sangat cepat. Karena apa? Karena si glikolisis ini. Lalu yang kedua, jalur glikolisis juga menyediakan bahan baku atau intermediate untuk membentuk lipid, DNA, dan protein yang dibutuhkan untuk membangun sel kanker baru. Kan tidak dapat dipungkiri, kanker itu tidak tumbuh semata-mata kan, tapi dia juga butuh beberapa bahan baku lah istilahnya untuk membentuk sel kanker baru, yaitu untuk proliferasi. Ya, itu bisa dari lipid, DNA, atau protein kan. Dan itu semua ada di tubuh kita. Nah, dampak lainnya adalah akumulasi laktat. Nah, di sini nih. Nah, jadi kan tadi karena glikolisis ini, jadi dia bisa mengakumulasi laktat gitu. Nah, apa sih dampak dari akumulasi laktat ini? Oh, maaf. Dampaknya adalah laktat menciptakan lingkungan mikrotumor yang asam atau bisa kita sebut sebagai asidifikasi. Nah, yang mana lingkungan asam ini adalah bisa kita sebut atau saya pribadi menyebutnya karpet merah. Maksudnya kayak apa ya? Tempat bagi sel kanker untuk bermigrasi, dan yang paling berbahaya bisa membantu mereka menghindari deteksi sistem imun tubuh kita. Jadi tuh jalur ini tuh kayak seolah-olah menjadi karpet merah mereka gitu, kayak menjadi jalur emas mereka gitu. Nah, itu merupakan dampak dari akumulasi laktat tadi. Nah, selanjutnya lebih jauh lagi, glikolisis ini berperan apa sih dalam kandung kemih? Nah, glikolisis berperan dalam 2 aspek fatal kanker kandung kemih. Yang pertama ada survival atau bertahan hidup. Di mana di dalam masa tumor yang padat seringkali terjadi kondisi hipoksia atau kurang oksigen. Hal ini disebabkan karena glikolisis bersifat anaerob. Ini menjadi satu-satunya jalur bagi sel kanker untuk tetap mendapatkan ATP dan bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Jadi seolah si glikolisis ini membantu dia untuk bertahan hidup. Lalu selanjutnya ada metastatis atau menyebar, di mana disinilah peran enzim yang kita bahas tadi menjadi sangat nyata. Ekspresi enzim PGK1 ini memicu transisi epitel mesenkim yang membuat sel kanker lebih agresif. Nah, sementara enzim ENO1 bertindak sebagai pisau yang mendegradasi matriks ekstraseluler yang kemudian sel kanker menginvasi lapisan kandung kemih yang lebih dalam. Nah, ini juga tertulis di sini. Nah, itu merupakan 2 hal yang mana membuat seolah-olah si glikolisis ini membantu sel kanker untuk bertahan hidup dan malah menyebar ke dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih kalau ternyata kanker kandung kemih itu merupakan kanker ke-6 yang paling banyak didiagnosis di Amerika Serikat. Nah, fakta ini juga menegaskan bahwa memahami metabolisme sel kanker bukan hanya sekedar teori, melainkan kebutuhan mendesak untuk menemukan terapi yang lebih efektif. Nah, setelah memahami bagaimana sel kanker membajak glikolisis, muncullah pertanyaan, siapa sih sebenarnya aktor utama yang menjalankan mesin tersebut, atau siapa sih dalang dibalik ini semua? Mengapa sih kanker kandung kemih ini bisa menginfeksi tubuh kita melalui glikolisis? Nah,
Ternyata, keagresifan kanker kandung kemih digerakkan oleh beberapa enzim kunci yang bekerja jauh lebih aktif dibandingkan sel normal. Nah, prinsip utamanya yaitu percepatan glikolisis pada sel kanker digerakkan oleh ekspresi berlebih atau upregulated, di mana enzim-enzim kunci yang juga berfungsi sebagai biomarker agresivitas tumor. Nah, di sini saya akan menyoroti 3 enzim yang menjadi target terapi potensial kita. Yang pertama ada PFKP atau fosfofruktokinase platelet, di mana enzim ini bekerja pada tahap ketiga dari 10 langkah glikolisis. Mengapa sih tahap ini penting? Karena disinilah merupakan gerbang utama atau penentu laju seluruh jalur berada. Pada sel kanker kandung kemih, enzim di tahap ketiga ini bekerja sangat aktif untuk memastikan aliran energi dan bahan baku sintesis DNA selalu tersedia, sehingga sel kanker bisa terus membelah tanpa berhenti. Nah, ini nih yang menjadikannya sebagai target utama jika kita ingin memutus rantai energi tumor atau kanker kandung kemih ini. Nah, yang mana peran pada kankernya yaitu sering diaktifasi oleh jalur pensinyalan AKT untuk memastikan aliran energi konstan. Nah, fungsinya ini juga sebagai enzim pembatas laju seperti yang sudah saya katakan tadi, yang merupakan bagian terpenting dalam jalur glikolisis. Nah, ini terjadi di tahap 3. Ini yang saya lingkarkan. Nah, selanjutnya, mari kita lihat apa yang terjadi di tahap ke-7 yaitu peran enzim PGK1. Nah, di sini yang sudah saya bulatkan. Di langkah inilah ATP pertama kali dipanen atau diproduksi. Namun bagi kanker, PGK1 bukan sekedar pemanen energi. Peningkatan aktivitas di tahap ke-7 ini memicu proses EMT, yaitu perubahan sifat sel yang membuat tumor menjadi lebih agresif dan berani menyebar. Nah, secara klinis nih, aktivitas tinggi di tahap ini berhubungan langsung dengan resiko metastatis ke kelenjar getah bening. Nah, ini seperti yang tertulis di sini, ada kaitan klinis, ada peran pada kanker dan fungsi. Nah, terakhir, kita sampai di ujung jalur nih teman-teman, yaitu tahap ke-9 yang dijalankan oleh enzim ENO1. Nah, di mana selain membantu reaksi kimia menuju produk akhir, ENO1 pada tahap 9 ini memiliki peran sampingan yang sangat berbahaya. Nih, tahap 9 yang saya lingkarkan ini, ia bertindak sebagai pisau yang mendegradasi jaringan penyangga di sekitar sel kanker. Nah, hal inilah yang menyebabkan tumor mampu menginvasi hingga ke lapisan otot kandung kemih yang lebih dalam. Hal ini juga yang menyebabkan tingginya ekspresi enzim pada tahap ke-9 ini, karena sering terjadi indikator prognosis yang buruk bagi pasien. Nah, buruknya kenapa? Karena mendukung invasi kanker tadi. Jadi dia tuh kayak mendukung si kanker ini untuk menyebar ke lapisan otot kandung kemih yang lebih dalam. Singkatnya seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Dari yang sudah kita jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa glikolisis adalah proses 10 tahap yang mengubah glukosa menjadi pirufat demi menghasilkan energi. Namun, pada kanker kandung kemih, proses ini disalahgunakan melalui efek Warburg. Dengan keterlibatan enzim kunci seperti PFKP, PGK1, dan ENO1, sel kanker mampu tumbuh agresif dan menyebar. Oleh karena itu, bagi kita di bidang farmasi, enzim-enzim ini bukan sekedar katalis, melainkan target utama untuk pengembangan obat kanker di masa depan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.